Selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat Ezi dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Ezi Digital Learning. Di kesempatan kali ini, masih bersama saya, Mr. Eka, yang selalu setia hadir di hadapan sahabat-sahabat Ezi, akan membawakan sebuah materi yang mungkin bisa berguna dan mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Hari ini masih di pembelajaran Safety, Hygiene, and Sanitation. Kita akan membahas tentang manual handling di tempat kerja. Manual handling mungkin sering dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dan di hotel, hampir tiap departemen juga melakukan kegiatan ini. Tidak hanya di housekeeping department saja. Tetapi sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari manual handling ini. Manual handling atau penanganan manual didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan pengangkutan muatan termasuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, membawa, ataupun memindahkan barang dengan menggunakan kekuatan tangan ataupun kekuatan tubuh. Akibatnya, aktivitas apapun yang mengharuskan seseorang untuk mengangkat, memindahkan, atau mendukung muatan akan diklasifikasikan sebagai tugas penanganan manual atau manual handling. Siapapun yang terlibat dalam penanganan manual handling bisa berisiko, baik cedera ataupun penderitaan. Bahkan, dalam menangani beban ringan juga terdapat risiko jika tugas tersebut dilakukan dalam kondisi yang buruk secara berulang-ulang. Ergonomi dan tata letak tempat kerja yang buruk adalah faktor penyebab cedera dalam banyak tugas penanganan manual yang berbahaya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penanganan manual, yaitu ada task atau tugas individual, ada load atau beban, dan environment atau lingkungan. Nah, yang pertama kita bahas tentang tugas. Apakah aktivitas melibatkan gerakan memutar, membungkuk, melakukan gerakan berlebihan, mendorong, menarik, atau posisi beban yang tepat, gerakan mendadak, istirahat, atau periode pemulihan yang tidak memadai, pekerjaan tim, atau pekerjaan duduk saja. Yang kedua ada individu. Nah, apakah individu tersebut membutuhkan kekuatan atau ketinggian yang tidak biasa untuk aktivitas ini? Apakah hamil, cacat, atau menderita masalah kesehatan? Apakah pengetahuan khusus atau pelatihan dibutuhkan untuk hal ini? Yang ketiga adalah load atau beban. Nah, apakah bebannya berat, besar, sulit dipegang, tajam, panas, dingin, sulit digenggam? Apakah isinya cenderung bergerak atau bergeser? Oke, yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Apakah ada masalah dengan lingkungan? Seperti lantai yang tidak rata, lantai licin atau tidak stabil, lantai yang bervariasi, kondisi sangat panas, dingin atau lembab, penerangan yang buruk, ventilasi yang buruk, angin kencang, pakaian, atau perlengkapan pelindung pribadi yang membatasi pergerakan. Penyebab utama cedera tempat kerja ada 4, yaitu lifting, carrying, pulling, dan pushing. Yang pertama kita bahas tentang lifting. Lifting atau mengangkat, seperti mengangkat alat-alat dan peralatan kerja, mengangkat kardus, mengangkat botol chemical, mengangkat koper tamu. Yang kedua ada carrying atau membawa, seperti membawa barang dari loker ke troli, membawa linen ke kamar tamu misalnya dari loker, membawa extra bed atau baby crib.
Yang ketiga ada pulling. Pulling atau menarik seperti menarik troli, memindahkan benda-benda berat di tempat kerja, menarik bed, terus menarik bedsheet dari tempat tidur. Yang terakhir adalah pushing atau mendorong, seperti mendorong troli di koridor, mendorong cleaning equipment, mendorong sofa, dan lain sebagainya. Jadi, semua kegiatan itu bisa menyebabkan cedera di tempat kerja jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati dan benar atau sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing tempat kerja. Ada beberapa prinsip dasar dalam penanganan manual handling ini. Oke, yang pertama, pastikan beban cukup ringan untuk diangkat, stabil, dan tidak mungkin bergeser atau bergerak. Kedua, beban yang berat atau canggung harus dipindahkan menggunakan bantuan peralatan seperti troli. Tiga, pastikan rutenya bebas dari penghalang. Sehingga pada saat membawa benda tersebut tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya terpleset atau tersandung. Selanjutnya, pastikan ada tempat untuk meletakkan beban yang dipindahkan. Selanjutnya, berdirilah sedekat mungkin dengan beban dan lebarkan kaki selebar bahu. Tekuk lutut dan cobalah untuk menjaga postur tubuh tegak alami. Dan pastikan tidak tegang. Selanjutnya, pegang beban dengan kuat. Sedekat mungkin dengan tubuh, gunakan otot kaki untuk mengangkat beban dengan gerakan yang halus, karena ini menawarkan lebih banyak keuntungan untuk mengurangi ketegangan di punggung. Selanjutnya, bawa beban sedekat mungkin dengan tubuh, dengan siku terselip di tubuh. Kemudian, hindari memutar tubuh sebanyak mungkin dengan memutar kaki untuk memposisikan diri dengan beban. Nah, demikian beberapa prinsip dasar dalam menangani manual handling. Selanjutnya adalah cara mengangkat benda yang benar. Poin penting dalam mengangkat beban adalah bertumpu pada otot kaki. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah pastikan bahwa benda tersebut bisa diangkat atau tidak terlalu berat. Kemudian, lakukan sedikit stretching atau pemanasan jika memungkinkan, yang fungsinya untuk melemaskan bagian-bagian tubuh kita. Selanjutnya, jongkok sedekat mungkin dengan benda yang akan diangkat dengan kuda-kuda yang benar, sehingga pada saat mengangkat nanti keseimbangan tubuh bisa dipertahankan. Selanjutnya, pastikan tangan memegang benda dengan tepat serta pas di genggaman tangan, sehingga nanti benda yang diangkat tidak terjatuh. Selanjutnya, angkat benda dengan kedua tangan dan pastikan pandangan atau kepala tegak menghadap ke depan untuk menjaga otot leher. Setelah diangkat, dekatkan objek benda ke bagian dada. Hal ini dilakukan untuk bisa menahan berat benda untuk menjaga keseimbangan benda tersebut. Kemudian, mulai berdiri dan angkat dengan menggunakan otot kaki. Memakai kedua otot kaki pastinya ya. Jangan sekali-sekali menggunakan otot pinggang karena ini bisa mengakibatkan cedera pada pinggang. Selanjutnya, setelah berdiri, pastikan dijaga keseimbangannya. Dan jika berputar, pastikan yang diputar adalah kaki dengan gerakan pivot atau kaki berputar pada porosnya, bukan pinggang. Oke, untuk menghindari cedera pastinya. Pada saat akan menaruh, gerakannya hampir sama, yaitu turun perlahan dengan posisi jongkok dan kuda-kuda yang kuat. Dan beban isi dada, kemudian turunkan benda dengan kedua tangan secara perlahan. Nah, ini dilakukan disesuaikan dengan
jenis bendanya berat ataukah benda pecah belah atau yang lainnya. Dan ingat, pandangan atau kepala masih menghadap ke depan. Setelah itu, lepaskan bendanya. Nah, demikian sedikit mengenai cara menangani benda di tempat kerja. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang lifting and handling in team. Team lifting sangat baik dilakukan untuk mengangkat benda yang berat, yang jika sendirian tidak bisa mengangkatnya. Team lifting perlu dikoordinasikan dengan benar. Pastikan bahwa tim lifting itu memiliki tinggi dan postur tubuh yang sama. Pastikan satu orang bertanggung jawab untuk memimpin, untuk memberi instruksi, aba-aba, dan lain sebagainya, untuk memastikan semua orang mengangkat, bergerak, berhenti, dan meletakkannya pada waktu yang bersamaan, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah handling aids. Alat bantu penanganan mekanis dapat mengurangi resiko cedera saat digunakan dengan benar. Alat bantu sederhana seperti troli, truk karung, dan gerobak dorong sangat baik digunakan untuk memindahkan barang dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Daripada harus mengangkat benda berat dan memindahkannya ke tempat lain yang sudah pasti memerlukan tenaga dan stabilitas yang bagus, sehingga kemungkinan untuk terjadinya cedera akan sangat besar. Dalam beberapa kasus, alat penanganan manual yang lebih canggih mungkin diperlukan, seperti derek, ada kerekan, truk palet, mengangkat ban, dan forklift digunakan secara ekstensif di banyak industri untuk menghilangkan penanganan manual. Nah, sudah pasti tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya cedera di tempat kerja. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam penanganan manual ini. Yang pertama adalah lift as a team. Ya, pastikan kalian pada saat mengangkat benda berat itu minta bantuan seseorang. Jangan memaksakan diri untuk mengangkat benda yang berat, karena itu bisa menyebabkan cedera. Yang kedua, turn with your leg. Seandainya kalian mau berputar atau menaruh benda atau membawa benda ke arah mana misalnya, ya pastikan kalian berputar menggunakan kaki. Ya, jangan menggunakan otot pinggang untuk berputar. Yang ketiga, use your leg. Ya, pastikan kalian menggunakan otot kaki, bukan menggunakan otot pinggang pada saat mengangkat beban tersebut. Atau jangan nungging, ya, karena ini bisa menyebabkan cedera pada pinggang dan punggung kalian. Yang keempat, use equipment. Ya, pastikan kalian menggunakan peralatan-peralatan untuk mempermudah dalam proses pengiriman atau pemindahan barang-barang tersebut. Jangan kalian memaksakan diri untuk mengangkat benda dan membawanya ke tempat yang jauh misalnya, karena itu bisa menyebabkan cedera. Demikianlah pemaparan materi hari ini dengan pembahasan manual handling. Semoga dapat bermanfaat buat sahabat-sahabat Ezi dimanapun berada. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya.